Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kita kembali lagi di mana di hari Minggu Tuhan mau saya dan saudara berada terus dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tidak pernah saya dan saudara lihat. Untuk itu mari kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan ada mujizat. Untuk itu persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau datang, kita mau bawa hidup kita mau fokus kepada Tuhan. Sebab Engkau punya jalan buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau Allah yang hidup. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadaku dengan kasih dan kuasa. Setiap hari baru Dia buat jalan. Oh, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Oh, Dia membimbingku mendekat kepadaku dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru Dia buat jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadaku dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru Dia buat jalan. Oh, dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru Dia buat jalan. Oh, Dia buat jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kami Tuhan, oleh kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan yang kami perlu. Engkau buka jalan saat dimanapun yang kami lihat mungkin tertutup. Tetapi karena Engkau, kami punya jalan. Kami melihat bahwa besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak takut Tuhan untuk menjalani hari ini bersama Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Sebab kasih setiamu itu lebih dari hidup. Kemurahanmu itu lebih dari hidup. Bawa jiwa kami untuk dekat kepadamu. Fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami mau merenungkan dan menerima sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur ketika kita mengatakan dalam hidup kita setiap hari, mungkin saat keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita mengatakan kepada Tuhan, Engkau buat jalan saat tiada jalan. Mari kita mau baca bersama-sama di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ketika kita mengatakan bahwa Dia buka jalan, ya, atau dengan bahasa Inggrisnya God will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara apa saudara? Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dalam Mazmur 92 ayat yang kelima. Dan ketika waktunya Tuhan tiba, kita pun akan melihat jalan yang terbuka lebar membentang di hadapan kita. Lihatlah betapa indahnya janji Tuhan dalam bacaan hari ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Amin saudara, Tuhan mampu membuat jalan di padang gurun masalah hidup dan sungai-sungai di padang belantara yang kering. Dalam banyak hal Tuhan lebih suka menyediakan yang namanya kail, ya, agar kita bisa memancing ketimbang menghadirkan ikan secara langsung. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak menyukai orang yang malas, ya. Karena itu Tuhan menyediakan segala sesuatunya dengan cukup, ya, ketika kita berusaha dan bekerja dengan giat. Tidak ada yang instan, ya. Ketika kita ingin memiliki jalan, kita mau Tuhan bekerja, kita juga harus berusaha. Bukan kita malah tidur-tidur, leyeh-leyeh, pikir pasrah aja, ngalir aja. Bukan seperti itu. Tuhan mau ketika kita berusaha, Tuhan juga turut hadir. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan di mana waktu awal-awal pandemi, ya, waktu itu memang sebelum pandemi, ya, suami saya kan kerja di kantor dan dia merasa bahwa tidak nyaman, ya, tidak nyaman, hatinya tidak sefrekuensi dengan teman-temannya di perusahaan, ya. Dan saya selalu menguatkan, ya, setiap hari saya selalu menguatkan pada suami saya untuk tetap bertahan, ya. Karena memang dalam hidup ini kita tidak bisa menerima hal-hal yang baik saja, tapi juga justru kita harus menjadi terang. Tetapi jangan sampai kita memaksakan diri, hanya kita jadi terhanyut, jadi ikutan, ya saudara. Nah, hari berganti hari, ya, proses
tetap dijalani saudara. Tetapi memang rasa hati itu tidak nyaman, tidak pas ya, Tuhan tuh selalu ada jalan. Tuhan tuh buat jalan ketika memang Tuhan. Jadi saya bilang Tuhan, kalau memang tempat kantor suami saya adalah tempat yang dimana dia bekerja di situ harus menjadi terang, menjadi berkat, Tuhan akan mampukan, Tuhan akan memberi kekuatan. Tetapi Tuhan menjawab doa saya dengan lain, yaitu menjawab dengan cara suami saya semakin hari tidak nyaman ya, semakin hari dibuat waktunya tidak bisa beribadah, semakin hari dibuat waktunya untuk capek, pulang capek. Jadi dengan keluarga itu tidak punya waktu dan banyak hal gitu ya. Dan akhirnya dia di mana satu titik ya, ada pandemi, dan disitulah ya titik di mana kita mengambil keputusan ya. Keputusan yang bukan karena gimana-gimana ya, tetapi memang kondisi pandemi itu kan sangat mencekam ya. Waktu awal-awal itu pokoknya kita pikir jangan keluar rumah, harus dalam rumah, takut nanti pulang bawa virus dan sebagainya ya. Dan akhirnya mengambil keputusan, dan saya mengatakan pada suami saya, kalau kamu mau percaya, kalau kamu memang pingin untuk keluar ya keluar saja gitu ya, keluar, tapi kita harus tanya Tuhan, kita harus kalau memang kita keluar, Tuhan akan kasih damai sejahtera. Waktu itu saya sebagai istri khawatir ya, karena ya saya di rumah, saya tidak bekerja di luar ya. Tetapi puji Tuhan saya sudah membangun bisnis ya, walaupun saya mengatakan bahwa bisnis itu tidak mudah. Setiap hari saya perlu perjuangan, tetapi saya bersyukur karena saya berjuangnya bersama Tuhan. Saya tidak berjuang sendiri. Jadi saya tidak mengandalkan siapapun ya yang ada di dunia ini selain Tuhan. Dan saya bersyukur ketika saya berbisnis, mentor saya, leader saya adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatur, Tuhan sendiri yang memberi saya sumber rezeki, Tuhan sendiri yang memampukan saya. Nah, waktu itu dalam keadaan yang mungkin orang bilang itu kan pandemi, harusnya tetap kerja gitu. Tapi percuma kalau kerja, gajinya juga tidak full ya, dan banyak hal harus merelakan kesehatan dan juga segala risiko-risikonya. Kita mengambil keputusan. Saat mengambil keputusan ya, suami saya banyak orang yang mencibir, banyak yang orang mengatakan bahwa wah kamu sayang banget, posisi kamu udah bagus, nanti kamu kalau keluar mau gimana dan sebagainya ya. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita tidak malas, kita bekerja, kita berusaha sebaik-baiknya, apapun yang kita lakukan dan kerjakan, kalau kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Tuhan tuh pasti buka jalan. Untuk itu saudara, ketika satu keputusan yang sebenarnya menurut saya ini berat, tetapi saya sebagai istri, saya harus kuat di dalam Tuhan. Waktu itu suami saya juga tidak serta-merta dia happy ya, tapi dalam waktu proses yang panjang ya, dia ya sedih ya, melamun. Tapi saya mengatakan sama dia ya, kalau kamu kerja silakan kerja di luar, cari kerja yang mungkin nanti juga akan sama. Tetapi kalau kamu mau bangkit, kamu mau bersama-sama menjalankan bisnis ya, kita pasti Tuhan buka jalan. Karena Tuhan tidak akan menjawab orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan bagaimana, nanti aku bagaimana, kayaknya gak bisa, kayaknya begini gitu. Tuhan tidak akan buka jalan. Justru Tuhan akan buka jalan kalau kita mau melangkah, kita mau percaya, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang diperjuangkan, apapun yang diusahakan, minta Tuhan yang pegang kendali, jangan pikiran kita sendiri, jangan kekuatan kita. Kekuatan kita tuh gak seberapa, gak mampu saudara. Kalau saya pikir-pikir, saya ini orangnya di rumah, tapi saya bersyukur saya dapat customer, saya bertemu orang, ya saya bisa mendapatkan hal-hal yang baru di luar sana. Apalagi seorang saya kalau banyak introvert yang gak bisa banyak omong, tapi karena dalam keadaan saya harus berjuang ya, saya harus berjuang untuk apa? Untuk memperjuangkan kehidupan saya di dunia ini supaya saya itu menjadi orang yang bermanfaat. Karena dalam hidup ini apa yang kita lakukan bukan untuk semata diri kita,
tapi bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, hari berganti hari ya, kita berjuang bersama Tuhan. Tidak mudah. Saya sebagai istri, saya bersyukur Tuhan kuatkan saya, Tuhan mampukan saya untuk bisa melewatinya. Kalau nggak sama Tuhan, saya udah stres, saya sudah depresi ya. Saya sudah menuntut banyak hal dengan suami saya. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan tuh punya rencana yang indah ya. Ketika saya dulu melihat suami saya kerja, saya ingin suatu saat nanti suami saya bisa menemani saya berbisnis, kita bisa keliling kemana ya, untuk prospek bersama, untuk mengerjakan bersama. Dan Tuhan menjawab, saudara. Tuhan menjawab doa saya ya. Dan tahukah saudara ya, setelah suami saya resign itu udah jalan mau 2 tahun, nyata ya kantornya tutup dan banyak sekali karyawan yang harus di PHK, dirumahkan ya, dan tidak tahu nasibnya seperti apa karena sudah dijual ya perusahaannya. Dan saya bersyukur, oh ini ya rencana Tuhan ya. Ketika suami saya mengambil keputusan ya untuk resign, dia nggak di PHK, dia nggak dikeluarin, nggak dirumahkan, memang ambil keputusan. Jadi kayaknya terhormat banget ya keluar resign gitu ya, karena walaupun kayaknya kita orang pikir kamu tuh bodoh banget dan sebagainya, tapi ternyata Tuhan tuh punya rencana. Ya, Tuhan punya rencana yang indah ya. Memang Tuhan persiapkan, prosesnya memang gak mudah. Jadi kalau ada keputusan yang sebenarnya kok kayaknya gak sesuai ya, kok kayaknya tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi ingat bahwa nanti ujungnya nanti yang kita dapat yaitu indah pada waktunya. Untuk itu saudara, mari kita mau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, hebat sekali ya Bapa kita. Dia melakukan jauh sebelum kita doa. Kita pikirkan tuh Tuhan tuh sudah tahu masa depan kita. Ya, untuk itu kenapa kita harus khawatir? Karena kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita yang sangat luar biasa. Dia sanggup ya lebih dari apa yang kita doakan ya. Untuk itu ya, kalau kita mau Tuhan menjawab doa kita, Tuhan mau berkuasanya bekerja dalam hidup kita, saudara harus utamakan yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah kunci. Kita harus percaya dan percaya ya. Ini adalah penting ya bagi kita untuk tetap hidup dalam pengharapan penuh, dalam iman akan Kristus. Untuk itu jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena Tuhan sanggup menyediakan segala kebutuhan, bahkan lebih untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi akan Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu dalam hidup saya dan saudara, kita mau menjadi kesaksian yang nyata ya, sehingga orang lain bisa mengenal Kristus dalam ya, melihat betapa ajaibnya pekerjaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ini adalah kesaksian di mana saya sharing kepada saudara bahwa setiap keputusan kalau kita bawa dalam doa, kalau memang itu jawabannya tidak membuat saudara dan saya tenang atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mungkin kita pikir, kalau saya bisa pikir, coba ya kalau suami saya kerja ya terus dia happy di situ, mungkin dapat tambahan income ya. Tetapi Tuhan tuh mau kita tuh berdampak ya. Ternyata Tuhan mau suami saya tuh berdampak. Kalau dia di kantor terus, dia akan stuck di situ. Ntar nanti juga ya akhirnya juga nunggu di PHK atau dirumahkan ya saudara ya. Untuk itu Tuhan tuh punya rencana yang sebenarnya udah enak-enak, terima gaji bulanan, udah tahu ya pasti nanti kenaikannya sudah tahu. Tapi dalam keadaan seperti yang harusnya kita enak di situ, ternyata keusik. Dan Tuhan tuh
punya cara loh ya. Kalau nggak diusik mungkin nggak akan keluar, akan stay di situ. Tapi Tuhan buat usik supaya keluar, dan memang rencana Tuhan tuh indah ya. Untuk itu saya kalau melihat dan membayangkan kebaikan Tuhan tuh, wah, luar biasa banget dalam hidup saya. Tuhan tuh benar-benar ada dalam setiap musim kehidupan saya, sehingga saya selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak mau mengandalkan kekuatan saya sendiri. Jujur nggak mampu. Saya ini lemah dan tidak punya kekuatan lebih kalau mengandalkan kekuatan saya sendiri. Tetapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu saudara, saya mau mengajak saudara dalam hidup ini, di sisa umur hidup saudara, pergunakan waktumu ya, tenagamu untuk Tuhan. Bukan masalah harus ke gereja saja, tetapi dalam hidupmu itu harus ada Tuhan. Dalam bekerja, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau orang melakukan untuk Tuhan, jauh dari hal-hal yang negatif. Justru kalau orang melakukan segala suatu pekerjaan bersama Tuhan, hal-hal baik yang akan dilakukan. Untuk itu, mari saudara percaya, kita hanya perlu percaya, bertindak, melakukan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberi yang terbaik. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami belajar sungguh-sungguh untuk mengerti rencanamu. Walau kadang kami tidak mengerti, walau kadang kami merasa bahwa kami tidak sanggup dan kami mungkin tidak melihat jalannya, tetapi ketika kami mengambil keputusan yang tepat, kami tahu bahwa ada ujungnya yang indah, dan kami mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang Kau berikan sepanjang hari dalam hidupku. Aku bersyukur dan berterima kasih setiap hari, sebab Engkau buat baik adanya. Mau itu tidak baik, mau itu baik, itu semua baik buat kami, supaya iman kami tetap bertumbuh dan percaya hanya padamu. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan, diberi kekuatan, diberi kemampuan, sebab Bapa-Ku Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.